Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PKB Dapil 7 yang meliputi Tulungagung, Blitar, dan Kota Blitar, Haji Ahmad Tamim SHIMH yang akrab disapa dengan Gus Tamim, menggelar sarasehan Idul Fitri di Hall Wisata Edukasi Kampung Coklat Kabupaten Blitar pada Minggu 27 April 2025. Dengan mengusung tema Semangat Idul Fitri untuk membangun sinergi dan harmoni Blitar masa depan. Kegiatan ini diikuti jajaran pengurus Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar. Sebagai sebuah badan otonomi NU, organisasi Fatayat NU memiliki nilai-nilai yang bersifat keagamaan, kekeluargaan, sosial kemasyarakatan, dan kebangsaan. Fatayat NU juga tentu memiliki prinsip-prinsip atau asas dan tujuan. Dua prinsip dasar dalam pendiriannya adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Pancasila sebagai pondasi bernegara. Dan hari ini kita adalah bagian dari sejarah itu. Menjadi bagian dari perjuangan Fatayat adalah anugerah, karena dalam perjalanannya kita tidak hanya menempa diri dalam organisasi, tapi juga sedang meniti jalan menuju kemuliaan dunia akhirat. Sholawat serta salam
semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghadirkan cahaya Islam ke dunia, yang telah mengangkat martabat perempuan dari masa ke masa. Dan semoga kita semua yang berjuang di jalan Fatayat Nahdlatul Ulama ini kelak diperkenankan menjadi bagian dari umat yang mendapat syafaat beliau min yaumi hadza hatta yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Fatayat NU telah menjadi pilar penting dalam membentuk karakter dan kecerdasan generasi muda, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam berbagai bidang. Gus Tamim menyampaikan komitmennya untuk mendorong Fatayat NU Kabupaten Blitar dalam meningkatkan mutu pendidikan, semangat berjuang dalam dunia pendidikan untuk membentuk akidah dan budi pekerti sesuai Dharma Bakti Raden Ajeng Kartini. Percepatan dakwah Islam di Indonesia. Indonesia tidak mengenal yang namanya bangkrut, tidak mengenal yang namanya hal yang terkait dengan susah dan gundah. Ternyata pertanyaannya adalah siapa yang mencantumkan kata Allah di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemarin diseminarkan pada saat halal bihalal para alumni di Tebu Ireng, sopo sing nulis berkat rahmat Allah yang maha dan didorong dengan keinginan luhur. Kok Allah itu loh? Padahal di Pancasila kita adalah ketuhanan yang maha esa. Kenapa tidak kemudian berkat rahmat Tuhan yang maha? Kok berkat rahmat Allah? Ada dua kata, yang pertama adalah berkat, yang kedua adalah Allah. Ternyata sejarah tidak ada satupun yang berani mengungkap mesin ketik diketik dengan kata-kata berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, ternyata munculnya adalah tetap berkat rahmat Allah. Ternyata malam hari H, tulisan yang akan diketik itu kemudian disohhekan dulu kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kata beliau, tulisan podo karo iki ojo owai. Sehingga ketika MR Maramis kemudian menyelaraskan kata itu, diketik model kayak apapun, tulisannya adalah tetap berkat rahmat Allah. Nampaknya Indonesia eksis sampai hari ini. Bahkan kemudian para pengamat tidak asing lagi mengatakan bahwa usia Indonesia adalah seusia dengan Nahdlatul Ulama. Nek NU ini kemudian roboh, maka Indonesia akan berakhir. Maka pastikan selagi Indonesia dibangun di atas berkat rahmat Allah, insya Allah eksistensi Indonesia kapanpun tetap akan terjaga. Amin Allahumma amin. Biasanya nek enten sing perkawis anyar ngeten iki terus dikeplokin apa pripun ngeten. Nah, nggih. Wong sarasehan kok terus. Atau langsung ada yang tanya ngoten lak ya iso dapat door prize kayak Gus Ikdam ngoten tak kira-kira nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampun. Itu yang pertama, Ketua Fatayat NU Kabupaten Blitar. Ternyata diskusi itu luar biasa dan diyakini ini adalah hizibnya, keyakinan tunggalnya dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang kemudian mencantumkan dua kata itu. Dan ini adalah kata mantra, ini adalah jimat
yang sehingga hari ini dolar melambung berapapun, perang dagang antara Cina dan Amerika kayak apapun, wis to, terserah karepmu, asalkan Indonesia masih dibangun di atas berkat rahmat Allah, maka insya Allah Indonesia akan eksis. Amin Allahumma. Dari situlah kemudian eksistensi Indonesia akan bergantung kepada eksistensi Nahdlatul Ulama, yang di dalamnya tentu ada muslimat, ada fatayat Nahdlatul Ulama. Selanjutnya kemudian bagaimana merubah mindset kita. Ternyata kadang-kadang kita berjuang ini berat, kadang-kadang berat. Tapi ternyata kalau kemudian kita ber-NO dan berjuang dimanapun tempat kita, di Ansor, di fatayat, di politik, dimanapun, kalau kemudian melakukan perjuangan ini adalah terasa memenuhi kebutuhan, tidak kemudian memenuhi kewajiban, insya Allah akan terasa ringan. Jadi berfatayat ini, ber-NO ini rasanya adalah memenuhi kebutuhan. Ojo terus mari ngono, memenuhi kewajiban. Karena saya meyakini bahwa NO ini adalah kebutuhan kita. Karena dalam pikiran saya NU ini adalah makosid, bukan wasail. NU ini adalah tujuan, bukan perantara. Sehingga nggak oleh dibanding-banding no. Bagi yang kemudian Muhammadiyah, ya silahkan, Muhammadiyah adalah tujuan. Karena kalau mau diurai siapa pemimpin yang harus kita ikuti adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lanjut kepada Al-Khulafa Ar-Rasyidin, para sahabat, dan kemudian di Al-Quran adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Al ulama warasatul anbiya. Maka kemudian ulama adalah penerus para nabi. Alaikum, ikutilah bisawadil adom, kelawan golongan yang banyak. Sawadil adom menurut para ulama adalah aiminal ulama, yang kemudian tahun 1926 baru dideklarasikan, ditekno yang namanya Jam'iyah Nahdlatul Ulama, agar supaya kaum santri wong Nusantara ini nggak kebingungan lagi ulama yang mana yang diikuti. Tentu ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Sehingga mohon maaf, sekalipun direkam oleh ABTV, saya berani mengatakan ber-NO ini bukan pilihan, tapi NO adalah tujuan, sama dengan kita berislam ini adalah tujuan. Maka ketika kita berjuang untuk Islam, maka bukan kemudian kewajiban, tapi adalah kebutuhan. Insya Allah kalau mindset kita robah, setelah kemudian merayakan hari lahir Kartini, habis gelap terbitlah minadz-dzulumati ilan, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam, maka mindsetnya adalah kita berjuang untuk memenuhi kebutuhan, tidak sekedar kemudian memenuhi kewajiban. Kalau itu kemudian yang kita pegang, kalau kok yakin, andaikan bukan hari ini, tapi generasi anak-anak kita akan mewarisi untuk waj'alna lil muttaqina imama, menjadi pemimpin di negeri yang penuh dengan muslim ini. Amin Allahumma amin. Saya kira itu pengantar dari kami, karena tidak boleh mengulang yang kemarin-kemarin. Terima kasih, matur nuwun, dan saya akan undur diri karena bannernya akan segera diganti. Dan itu insya Allah lebih manfaati. Ngaten bunyai, nyuwun pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah halal bihalal dalam kemasan Harlah Fatayat NU Kabupaten Blitar. Bahkan temanya adalah Fatayat NU dari masa ke masa. Hadir ketua muslimat dan ketua-ketua Fatayat terdahulu. Alhamdulillah berkah untuk saya Haji Ahmad Tamim, anggota fraksi PKB DPRD Jawa Timur, bisa sowan sungkem kepada para ibu nyai. Beliau yang telah menorehkan tidak sekedar yang namanya pikiran Kartini, tapi menorehkan pendidikan, gerakan melawan kebodohan, eksistensi berkeluarga,
menjaga anak dan menjaga para murid, ini bagian daripada dedikasi karya Dharma Bakti para ibu. Rangkaiannya adalah luar biasa hari ini. Tadi saya di Sabilut Taubah, di tempatnya Gus Ikdam. Alhamdulillah, saya bersama dengan pahlawan tanpa tanda jasa. Fatayat-fatayat, muda-mudi yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Mengasuh peserta didik di level paling bawah. Mengajarkan akidah, mengajarkan yang namanya budi pekerti yang baik. Itu adalah hal yang luar biasa. Dharma baktinya untuk negeri tidak ada tiara dan bandingannya. Mudah-mudahan dengan harlah fatayat, dengan halal bihalal, dengan menginspirasi gerakan pemudi Indonesia, Raden Ajeng Kartini, maka jayalah bangsaku, jayalah negeriku, bersama dengan Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar. Selamat, berharlah, mudah-mudahan bermanfaat dan aktual sesuai dengan era dan zamannya. Gus Tamim juga menekankan bahwa kemandirian dan pemberdayaan ekonomi bisa terwujud melalui kolaborasi dengan dunia usaha. Dengan sinergi yang kuat antara Fatayat, pemerintah, dan pengusaha, ia yakin Fatayat NU akan semakin berdaya dan mandiri secara ekonomi. Ibu Nyai, para senior, para sahabat-sahabat yang hadir hari ini, Fatayat Nahdlatul Ulama sudah berusia 75 tahun. Fatayat lahir di Surabaya pada tanggal 24 April 1950 oleh 3 serangkai, yaitu Bu Husainah Mansur, Bu Murtosiah, dan Bu Aminah Mansur di Surabaya. Kita hari ini memperingati rangkaian kegiatan harlah yang ke-75. Ada 3 agenda para senior. Hari ini yang kedua. Yang pertama sampun kita peringati, kita laksanakan tepat pada hari lahir Fatayat, yaitu tanggal 24 April itu kita selenggarakan tumpengan massal. Dari tumpengan ini serentak PC Fatayat NU bersama dengan PAC Fatayat se-Kabupaten Blitar mengadakan khotmil Quran dan tumpengan. Ini pada tanggal 24. Ada yang menarik, sahabat-sahabat senior. PC Fatayat NU Kabupaten Blitar selalu bisa memperingati lahirnya pada tanggal 24 April. 2 tahun yang lalu 24 April ini bertepatan hari Idul Fitri ketiga, hari raya ketiga. Kami bingung pada saat itu, priponing biasanya setiap momen harlah dengnya itu kita selalu mengadakan tumpengan atau khotmil Quran dan tasyakuran. Bismillah, ayo kita mengadakan walaupun nanti malam-malam setelah tamunya semua kondur baru kita mengadakan. Ternyata yang rawuh ya luar biasa, hari ketiga lebaran kami tetap mengadakan tasyakuran kelahiran Fatayat ke-72 pada saat itu. Ada nanti yang terakhir, ada 3 rangkaian sahabat-sahabat, dan mohon nanti yang rangkaian ketiga ini panjenengan sedoyo kula aturi mendampingi kami rawuh. Ini insya Allah pada bulan Juni sahabat-sahabat pimpinan cabang Kabupaten Blitar mau mengadakan harlah, puncak harlah, yang insya Allah nanti akan ada pengajian akbar, akan ada lonceng garfa. Garfa meniko garda Fatayat. Kalau banser, kalau ansor itu punya banser.
dan Fatayat hari ini melonceng Garfa. Garda Fatayat ini tugasnya kados Banser tapi mboten napa? Mboten tidak seperti Banser. Seperti Banser tapi tidak persis Banser. Ngoten sahabat. Juga akan mendampingi, akan menjadi napa? Garda pada kegiatan-kegiatan Fatayat Nahdlatul Ulama. Dan selanjutnya yang paling fenomenal, besok kami pimpinan cabang Fatayat NU akan mengadakan penganugerahan keluarga maslahah. Keluarga maslahah menika sahabat, keluarga maslahah ini yang berbasis mubadalah. Mubadalah itu kesalingan. Sahabat-sahabat kader Fatayat tidak bisa sampai di sini kalau tidak ada kesalingan dalam rumah tangga. Tidak bisa berkiprah di masyarakat apabila tidak ada kesalingan dalam rumah tangga. Maka besok berbasis kesalingan, berbasis mubadalah, pimpinan cabang Fatayat NU Kabupaten Blitar penganugerahan keluarga maslahah dengan 5 kategori. Yang pertama adalah kesalingan dalam keagamaan. Bagaimana komitmen dalam beribadah. Apakah beribadah itu selalu suami atau bersama atau saling mengingatkan. Ini yang menjadi tolak ukur dalam kesalingan beribadah. Yang kedua adalah keharmonisan rumah tangga. Komunikasi yang sehat adalah saling menghargai, saling menghormati antara pasangan suami dan istri. Tidak ada yang dominan dalam rumah tangga, tetapi mana yang maslahah, mana yang penting dalam kebaikan. Selanjutnya pengasuhan anak ini seimbang tanpa ada kekerasan. Pengasuhan anak adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri, tidak hanya para perempuan atau istri saja. Selanjutnya ekonomi keluarga harus ada transparan dan kerjasama antara suami dan istri. Mana yang sempat dan mana yang bisa. Tidak ada satu pekerjaan itu pekerjaan laki-laki atau perempuan, tapi pekerjaan itu adalah pekerjaan mana yang sempat dan mana yang bisa. Tentu Fatayat ini karena kita juga berkiprah di luar, maka banyak hal yang harus dikomunikasikan dalam keluarga antara suami, istri, anak dan anggota keluarga yang lain. Yang terakhir adalah peran sosial dan lingkungan. Bagaimana suami dan istri dan keluarga anak-anak ini bisa diberi kesempatan yang sama untuk bermasyarakat, untuk berguna bagi diri, bagi lingkungan, bagi masyarakat sekitar dan bagi alam semesta. Sahabat-sahabat, tentu periode kali ini adalah periode terakhir pada periode kami. Kami dilantik pada tahun 2020 dan akan mengakhiri pada 2025 ini. Maka izinkan saya untuk hari ini mulai menata. Sahabat senior, saya lapor, ini periode terakhir dan tahun terakhir, mulai menata kader-kader. Nyuwun pangestu, doa sedoyo para senior, para sahabat-sahabat pendahulu untuk kami kader-kader Fatayat masa depan ini bisa melanjutkan perjuangan panjenengan, bisa menjadikan panjenengan bangga kepada kader-kadernya. Gus Tamim berharap Fatayat tidak hanya harus siap melanjutkan perjuangan para ulama, tetapi juga cakap menghadapi tantangan zaman. Fatayat harus menekankan pentingnya kepatuhan dalam berorganisasi dan bernegara. Kepatuhan yang dimaksud bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada organisasi demi menjaga tatanan sosial yang stabil dan produktif.